Hai, kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini, saya akan membahas jebakan terbaik jenis gambit melawan pembukaan Ruy Lopez. Langsung ke permainan. Di sini, kita memegang buah hitam. Permainan diawali dengan putih pion E4. Kita pion E5. Kuda F3. Kita kuda C6, dan putih gajah B5. Pada umumnya, pemain hitam biasanya akan memainkan pion A3, atau kuda F6. Tapi, yang akan kita mainkan kali ini adalah memajukan pion F5. Jika putih pion kali pion, kita majukan pion E4 menyerang kuda. Kuda tak dapat kabur kecuali kembali ke tempat asalnya yaitu G1. Jika ingin mempertahankan posisi kuda, maka jelas menteri E2 mengepin pion. Di sini, kita jawab saja menteri E7. Sekarang, kuda putih harus kabur ke tempat asalnya yaitu G1. Lanjutkan taktik kita dengan kuda D4. Mengancam menteri, gajah, dan juga pion C2. Untuk menyelamatkan ketiganya, maka langkah terbaik putih adalah menteri C4. Melindungi pion C2 dan juga tetap melindungi gajah serta kembali mengancam kuda. Posisi ini, kita majukan saja menteri ke E5. Melindungi kuda dan menambah tekanan pada gajah terang putih. Jika putih pion A4 melindungi gajah, maka kita pion A6 dan gajah akan hilang. Atau jika kuda C3 menambah perlindungan, tetap saja kita pion A6. Gajah A4. Dan pion B5. Jelas gajah akan hilang. Kembali lagi saat kita menekan gajah 2 kali. Putih memundurkan gajah ke A4. Di sini, kita pion B5 dan gajah akan kita dapatkan. Baik, kita mundur ke posisi saat kita menteri E7. Putih memilih memakan kuda dengan gajah. Kita balas pion kali gajah. Putih lanjut melompatkan kuda ke D4 menyelamatkan diri. Kita kuda H6. Pion D3. Makan saja pion dengan kuda. Kuda membalas dan kita balas lagi dengan gajah. Pion kali pion. Menteri kali pion. Menteri kali menteri. Gajah kali menteri mengancam pion C dan pion G. Putih rokade. Gajah kali pion. Dan silakan dilanjutkan karena posisi ini hitam lebih diunggulkan. Kita kembali ke posisi awal saat putih gajah B5 dan kita pion F5. Gajah kali kuda. Pion kali gajah. Jika pada posisi ini kuda memukul pion E, maka kita menteri D4 mengancam kuda. Menteri H5 skak. Kita pion G6. Posisi ini kita aman, karena benteng kita tak akan hilang. Misal kuda kali pion. Pion kali kuda. Dan menteri tak dapat memukul benteng karena dilindungi menteri hitam. Lanjut menteri kali pion skak. Geser saja raja ke D8. Putih pion D3 mengaktifkan gajah untuk kemudian skak di petak G5. Simpel saja kita kuda E7 serang menteri. Gajah lanjut G5 mengepin kuda. Kita menteri kali pion. Gajah F6 ancam menteri dan benteng. Menteri C1 skak. Raja E2. Dan kita menteri kali benteng. Jika gajah kali benteng, kita kuda kali menteri. Baik, kita mundur lagi pada posisi saat kita pion F5. Putih merespon dengan memainkan pion D3. Kita lanjut gajah C5. Gajah kali kuda. Pion kali gajah. Dan jika kuda kali pion E5, kita menteri D4 ancaman skakmat di petak F2. Putih rokade. Dan kita makan kuda secara gratis. Tapi jika saat kita menteri D4 ancaman skakmat, menteri putih H5 skak. Seperti tadi kita pion G6. Kuda kali pion. Pion kali kuda. Menteri kali pion skak. Raja D8. Gajah G5 skak. Kita kuda E7. Gajah F6. Menteri kali pion skak. Raja D1. Kita pion kali pion. Jika gajah kali benteng,
kuda makan menteri. Atau jika saat kita pion kali pion, putih memajukan pion D4. Lanjut kita pion E3. Benteng E1. Gajah F5. Gajah kali kuda skak. Kita gajah kali gajah. Menteri G7 dan kita menteri kali pion skakmat. Oke, kita lihat lagi posisi saat kita pion F5. Putih memainkan kuda C3. Kita makan saja pion dengan pion. Kuda kali pion. Lanjut kita kuda F6. Jika kuda kali kuda, kita menteri kali kuda. Putih rokade. Kita gajah C5. Gajah kali kuda. Pion kali gajah. Posisi ini, putih akan melihat bahwa dengan memakan pion E5, ia akan mendapatkan menteri kita. Misal kita menteri kali kuda. Putih benteng E1 dan menteri kita terjebak. Tapi tenang saja, kita pukul pion skak. Raja kali gajah. Kita rokade skak. Raja G1. Menteri F6. Jika putih benteng F1, kita menteri D4 skak. Raja H1. Gajah G4. Benteng kali benteng skak. Benteng kali benteng. Menteri E1. Kita menteri E5. Menteri kali menteri. Dan kita benteng F1 skakmat. Atau jika saat kita mengadu menteri, putih menggeser menteri ke G1. Kita lanjut menteri E2. Pion D3. Dan kita benteng F1. Jelas menteri putih akan hilang. Demikianlah pembahasan dari saya. Jika ada langkah yang lebih baik menurut Anda, silakan isi di kolom komentar. Gens Unasumus.